Sempat disuntik miliaran rupiah APBD, kawasan wisata Bojongsari Indramayu bertahun-tahun mangkrak, sepi, tak terurus bak tempat hantu. Ternyata menyimpan segudang potensi yang bisa jadi pusat healing masyarakat. Bahkan sangat mungkin bisa mendunia. 4 titik wisata di area kawasan wisata Bojongsari, yakni Waterboom, Mutiara Bangsa, air terjun buatan ATB, dan Dayung. Tentu bisa diolah menjadi tempat wisata yang sangat potensial. Bagaimanakah caranya agar bisa diolah dan bisa mendunia? Apa sajakah yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah? Untuk itu kita ngobrol dengan ahlinya, yaitu yang pertama dengan Ketua Pengelola Wisata Bali 2 Indramayu, Bapak Akso Surya Dharmawangsa. Dan yang kedua dengan Komisi 1 DPRD Indramayu dari Dapil 3 Indramayu, Bapak Sadar. Oke, langsung saja selamat datang Mas Akso. Selamat datang juga. Sadar, terima kasih sudah hadir di Alma Corner. Ini sudah masyarakat sudah banyak tahu lah tentang salah satunya itu di kawasan wisata Bojongsari. Itu bener nggak sih bisa berpotensi mendunia gitu? Mungkin dari ahli dulu, Mas Akso. Ya, jadi terkait tentang kawasan Bojongsari itu sangat menggelitik ya, sesuai konsepnya Cuplik. Jadi kita ini sebagai penggiat atau sebagai pelaku pariwisata kadang sedih melihat kondisi yang terjadi di pusat kota, dan itu emang di situ bisa dijadikan sebagai wisata sampai menuju dunia tadi, apa yang disampaikan bahwa ini sangat, kita sebagai warga Indramayu, kalau ada tagline bahwa yuk bareng-bareng beberes Indramayu, wong reyang, ya hayu, bagi saya, dan saya siap, dan tidak harus itu munculnya dari saya pribadi, barangkali ada rekan-rekan juga yang lebih ahli untuk pengelolaan pariwisata di kawasan Bojong, monggo dipersilakan agar bahwa kawasan Bojongsari ini bukan adalah tadi sebagai kawasan hantu, tapi kita di situ akan rubah menjadi sebagai kawasan ekonomi kreatif 24 jam. Ya, tentunya ini kan peran serta dari pemerintah daerah dan legislatornya, ini harus satu rumpun atau satu ide atau satu konseptual yang menurut saya benar-benar bahwa wong reyang ini bisa memajukan pariwisata. Dan itu yang selama ini dikenal, bukan hanya dikenal di kawasan Indramayu, tapi semua orang juga sudah tahu bahwa bangunan yang sekian miliar itu ternyata mangkrak, dan itu hanya disinggahi oleh hantu-hantu yang tidak bertanggung jawab, bukan seperti itu. Sangat lucu lah, jadi ketika ini kebijakan ini juga tidak pro atau tidak mendukung terhadap perubahan yang ada di khususnya di pariwisata, karena pariwisata itu bagi saya bahwa pariwisata itu tidak melulu bahwa profit oriented, tapi yang lebih sukses itu pariwisata, yang dimaksud pariwisata sukses itu adalah membangun ekonomi kreatif. Kalau ekonomi kreatif di kawasan Bojongsari ini berkembang, itu namanya berarti kawasan tersebut adalah kawasan maju. Seperti itu. Karena contoh kecil bagi saya gini, contoh kecilnya kita kalau sedikit melihat tentang kawasan yang di Jalan Malioboro, padahal itu kan kawasannya adalah aksesibilitas saja, tapi bukan tujuan wisatanya atau bukan atraksi budayanya. Kan kita bisa tuh kalau di situ dijadikan sebagai kawasan, dan ini peran serta dari legislator untuk menentukan dan bikin entah bahasanya perda atau perbub bagi saya, bahwa karena perda dan perbub yang ada itu menurut saya, pengamatan saya, bahwa itu sudah tidak relevan ketika kondisi hari ini di Indramayu. Ya, karena harus beradaptasi, yang namanya perbub, yang namanya perda, itu adaptasi. Kondisi hari ini bahwa Indramayu itu hari ini kita sudah di lingkaran kawasan Bojong, itu kan sudah kita ada mall, sudah ada hotel baru. Tapi kalau kawasan wisatanya belum kita rubah dan belum kita benahi, ya apa gunanya ada mall dan apa gunanya ada hotel baru gitu kan. Dan tetap ini dampak ekonomi kreatifnya tidak tumbuh besar nantinya. Tapi minimal dengan kehadiran zona kawasan wisata 24 jam ekonomi kreatif di Bojongsari, ini akan berdampak positif terhadap lingkarannya. Oke, baik, tadi kan ngomongin peraturan ya. Mungkin Mas Sadar ya, Indramayu kan punya ya yang ngatur soal pariwisata gitu ya. Itu gimana nih? Apa masih relevan atau gimana soal perda itu? Terima kasih Kang Ali sudah mengundang kami, ini sangat luar biasa sekali.
berkaitan dengan ngomongin pariwisata di Kabupaten Indramayu ya. Apalagi ini berkaitan dengan Waduk Bojongsari yang dari awal sampai hari ini selalu menjadi persoalan lah ya di masyarakat kita. Apalagi persoalan tadi judul pertama, bagaimana Waduk Bojongsari ini bisakah mendunia. Saya rasa bukan hanya ya mungkin terlalu inilah ketika berbicara mendunia lah, tetapi meskipun endingnya yakin bisa. Apalagi sahabat Aksa ini memang saya tahu persis dulu Balongan Indah waktu zaman saya kuliah itu kan tepi pantai yang memang semak belukar lah, tetapi hari ini iya tongkrongan biasa, hanya warung-warung kecil ya tempatnya nongkrong, tetapi hari ini dengan pengelolaan yang diseriusi ya alhamdulillah bahkan mencapai 7.000 sekian pengunjung kan. Itu luar biasa sekali. Prestasinya lah. Betul, berprestasi lah. Sehingga layaklah hari ini berbicara ngomongin wisata di Kabupaten Indramayu. Pertama terkait dengan persoalan peraturan, karena memang kebetulan kita juga di Komisi 1 salah satunya adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Karena kemarin juga Kang Ali punten kita sudah beberapa kali rapat kerja bersama mitra. Nah, salah satunya juga memang tentang Waduk Bojongsari. Dengan Dispara itu. Dengan Dispara itu. Jadi sempat dia mengusulkan agar Waduk Bojongsari ini agar direnovasi kembali. Itu maksudnya mengusulkan melalui Iya, melalui pembicaraan waktu rapat kerja. Nah, memang apa yang disampaikan Kang Soe, memang peraturan daerah sekarang ini tentang pariwisata sudah tidak lagi relevan lah ya. Karena memang butuh pasal-pasal baru yang berkaitan dengan lebih spesifiknya berkaitan dengan persoalan pajak dan lain sebagainya, agar apa yang menjadi tujuan pemerintah daerah mengenai wisata ini ya sesuai harapan. Kembali ke Waduk Bojongsari. Mungkin dulu ketika pemerintah daerah di zamannya siapa itu Waduk Bojongsari membuat Waduk Bojongsari ini kan tujuannya bagaimana objek wisata yang dibangun dengan APBD miliaran ini tentunya pengen mengundang seluruh wisatawan agar berkunjung dan membuat Indramayu mengenai Waduk Bojongsari ini bisa terkenal lewat waduknya. Tetapi tadi yang disampaikan hari ini terbengkalai. Nah, sempat bahwa dari mulai bikin air terjun buatan yang mencapai miliaran rupiah, bahkan setelah jadi dia bahkan bukan ngomongin pendapatan atau justru pengunjungnya juga sudah tidak ada kan begitu. Ditambah faktor pandemi, bahkan apa yang disampaikan Akson saya sepakat. Kita siapa sih yang nggak mau daerahnya maju? Kan begitu. Saya sepakat saja dan setuju. Apalagi terkait dengan pariwisata ini adalah fokus pemerintahan hari ini di 100 harinya ya kan, salah satunya ngomongin wisata. Tetapi bagaimana pola dan konsepnya? Kan begitu. Sehingga karena ya harus bisa menghadirkan spesialis-spesialis terkait dengan persoalan pariwisata ini. Jangan sampai ketika dianggarkan kembali atas dasar untuk merenovasi atau mengaktifkan lah bahasanya, lantas terbengkalai karena seperti dulu lagi. Ya karena tadi untuk merencanakan ini kan tentunya harus banyak strategi-strategi atau inovasi-inovasi yang bukan hanya pada persoalan waduk, tetapi bagaimana tadi hari ini munculnya Mall Indramayu, Swiss Berlin yang ada di Indramayu, kemudian pelaku UMKM yang ada di Indramayu. Kita undang semua agar difasilitasi tempat-tempat stand atau apalah yang di sekitar Bojongsari ini, karena supaya bukan hanya ngomongin pariwisatanya, tetapi yang ngomongin tentang ekonominya, kan begitu. Kemudian bagaimana orang berkunjungnya supaya menarik. Ya karena ya tadi salah satu contohnya ngomongin Malioboro. Contoh ya. Malioboro itu apa sih yang kita lihat dari Malioboro selain kota tuanya ya?
artinya bangunan tua, Alun-alunnya di sana. alun-alunnya di sana. Tetapi kan di sana pelaku-pelaku UMKM-nya justru yang menarik para pengunjung untuk mencari kaos, untuk mencari pernak-pernik terkait kerajinan tangan dan lain sebagainya. Nah, kenapa di Indramayu nggak bisa? Artinya fokusnya bukan pada wilayah Waduk Bojongsarinya, tetapi bagaimana adanya dayung yang dulu pernah dijadikan lomba dayung. Ini kan luar biasa menurut saya. Kemudian ada hiburan malam di situ juga, kan begitu. Kemudian di samping-samping dayung ini bisa jejeran pelaku-pelaku UMKM. Artinya saya sepakat, tetapi lebih kepada bagaimana grand design besarnya terkait dengan Waduk Bojongsari ini. Oke, nah kita balik lagi ke regulasi. Siap. Ini kan ada Perda nih ya, Pak Dewan. Ada Perda nomor 1 tahun 2018, yaitu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten atau Riparkap. singkatnya Riparkap gitu ya. Nah, itu tadi ada usulan gitu ya. Iya. Direvisi. Karena tidak relevan ya Mas Akso ya. Itu ditolak lah oleh DPRD gitu. Atau gimana? Bukan ditolak, Pak Ali. Jadi Riparkap ini kan memang aturan yang mengatur tentang pariwisata ya, kepariwisataan. Yang kita tolak itu berkaitan dengan mengusulkan anggaran Bojongsarinya, bukan pada aturannya. Kalau aturannya ya kita welcome, ayo kita bahas bersama. Kalau mau direvisi. Kalau mau direvisi dan ingin memajukan pariwisata, kan begitu. Nah, menurut Mas Akso nih, itu Perda itu masih relevan atau harus direvisi gitu? Sebelum tadi ngomongin minta anggaran Bojongsari. Kalau menurut saya sih, karena saya kan sudah hampir 10 tahun ya sebagai pelaku wisata di Indramayu. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini itu Riparkap itu harus diganti gitu kan. Karena menurut saya tidak sesuai. Kan kita juga dulu itu kan pernah masuk dalam kategori retribusi daerah. Dengan Riparkap itu sebenarnya cantolan hukumnya. Nah, tapi ujung-ujungnya kan di sana ada temuan gitu kan. Padahal kita bukan lahan pemerintah, kita lahan tanah negara bebas, malah kita diatur dengan aturan yang disamakan dengan kawasan Bojongsari dan Tritamaya yang itu milik pemerintah daerah kan itu. Nah, sehingga korbannya kan kita sebagai pelaku wisata gitu kan. Balongan Indah itu. Banyak lah. Ada beberapa tempat wisata yang menjadi korban dari aturan itu sebenarnya. Nah, makanya di bulan, kalau nggak salah di bulan November di tahun 2024 juga kita ada hearing dengan legislasi yang ada di DPRD yang ada di Indramayu terkait tentang aturan retribusi itu. Kita pengen bahwa kita dimasukkan dalam koloni pajak 10% dengan pajak hiburan dan kuliner kan seperti itu. Nah, akhirnya dari usulan kita, karena kan tetap ada sebab ada akibat, Kang Maknawi. Jadi dari sebab-sebab itu sehingga teman-teman komisi itu dari Pansus 10 pada waktu itu bersepakat bahwa ini harus dicabut tentang keterkaitan kawasan Karangsong, Pantai Bali gitu kan, dan Pantai Glayem. Dari Riparkap itu. Jadi dimasukinnya ke retribusi. Retribusi. Akhirnya masuk ke pajak. Yang retribusi akhirnya yang berkewajiban masih Tirtamaya sama kawasan Bojongsari. Cuma dua. Lah makanya dari itu kalau menurut saya tentang Riparkap hari ini, kalau kita menyesuaikan dengan kondisi real, sekarang negara lagi programnya efisiensi anggaran gitu kan. Apalagi kita mau jor-joran untuk membangun itu. Dan outputnya nanti para pengunjung ini untuk masuk ke sana mahal. Kalau akhirnya polanya akan dibangun seperti tadi dianggarkan lagi miliaran lagi dan akhirnya juga tiketnya akan mahal lagi. Kan seperti itu. Dan kita kan wisata kan tidak seperti itu apa yang disampaikan oleh Pak Dewan bahwa bukan Bojongsarinya, tapi gimana cara membangun ekonomi kreatif sekitaran. Ekonomi kreatif di dalam kita bangun, ekonomi kreatif yang pinggiran juga kita bangun. Karena dengan sendirinya ketika ini kita benahi dengan serius dengan tagline-nya bahwa beberes Indramayu, hayu, kawasan Bojongsari itu regulasinya harus kita cabut dulu karena sudah tidak relevan gitu kan. Karena gini, perbandingannya adalah secara aturan pajak, kita di Indramayu itu rata-rata kena pajak yang punya hiburan, itu kan orang-orang wah ya, bonafid lah menurut saya. Hanya kena pajak 10% gitu kan. Dengan aturan yang ada ini, Perda nomor 1 tahun 2024 itu. Ya.
Pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi. Lah menurut saya kenapa yang milik daerah kok malah mahal gitu? Kan itu kan menurut saya sudah kebalik. Maksudnya tiketnya mahal Bukan, pengunjungnya. kan PAD-nya di sana harus 3,2 miliar per tahun. Iya, iya. Itu sudah targetan, semua bupatinya pasti akan menganggarkan seperti itu. Target PAD untuk kawasan Bojongsari ya 3,2 miliar. Harus begitu Ya, yang saya tahu seperti itu. Nah makanya, kalau saya sih dengan pajak 10%, ini orang akhirnya tidak ngoyo untuk mengembangkan dan mengelola kawasan tersebut. Dan nanti kalau regulasinya sudah dirubah, masuk kawasan Bojongsari cukup kok dengan 20.000. Iya, kalau saya cukup dengan 20.000. Kalau dulu mahal ya. 35.000 satu kawasan. Kalau ini 3 kawasan kita bikin 25.000. Itu selesai menurut saya. Karena di situ akan muncul ekonomi-ekonomi kreatif UMKM dan masing-masing namanya tempat contoh di ATB itu kita akan bentuk UMKM 20. Di kawasannya Waterboom juga kita bentuk akan 20 lagi. Misalnya Ya, gitu. Lah, ini gambaran kasar baru. Nah, di kawasan yang mudbang yang terkesan itu sudah mati total, kita bikin dihidupkannya adalah UMKM di sana. Kita bikin mini-mini kafe, kopi-kopian dan banyak teman-teman kita yang juga bisa untuk mengelola kopi-kopi barista gitu kan. Kita munculkan di sana. Nah, yang kawasan Dayungnya tadi yang disebut oleh Kang Almak bahwa kita bisa di situ untuk bikin kafe apung. apa? Kafe apung. Kafe apung. Iya. Oh iya iya. Jadi malamnya kita bikin kafe apung, siangnya kita bikin, kalau kita belajar dari Gembira Loka, ada kawasan yang sangat kecil itu kan bisa buat speedboat. Kita Bojongsari luas banget loh. Iya. Itu harusnya lebih bisa daripada kawasan Gembira Loka yang di Jogja gitu loh. Iya kan itu. Menurut saya, ayolah kita berpikir bahwa tidak harus mahal. Karena kalau kita wilayah 3 ini kita sudah jelas lah. Penikmat wisatanya hebat, besar. Cuman cari tetap yang murah, tapi yang berkualitas. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang mendasar gitu? Kenapa Bojongsari ini tidak jalan dan mati? Apa regulasinya mungkin, Mas Kang Sadar? Atau apanya gitu? Kalau saya sih Yang lebih fundamental gitu apa? lebih kepada pengelolaan. Artinya yang hari ini membuat Waduk Bojongsari ini tidak begitu bermanfaat. Ya artinya pemerintah daerah ini ya secara aturan memang sudah jelas tadi terkait dengan River Cup tadi. Nah, tetapi kan selain persoalan pandemi ya, juga persoalan pengelolaannya tadi. Tapi kan tadi kata Mas Akso dibatasin oleh regulasi bahwa harus tadi Mas 3,5 miliar. 3,2. Siapapun pengelolanya pusing gitu, nggak mungkin. Nanti jatuhnya tiketnya mahal gitu ya mungkin ya. Iya, ya Nah, mungkin. jadi gimana itu? Ya, kalau memang itu salah satu menjadi alasan dasar agar menjadi tidak dikelola, ya ayo kita rubah. Kan begitu. Regulasinya. Regulasinya. Kalau memang regulasi itu mengikat bahwa tidak ada investor atau orang yang mampu mengelola waduk Bojongsari itu. Karena bagi kita ya yang di Komisi 1 ya saya welcome. Kalaupun memang regulasi itu yang membatasi para pegiat wisata membatasi, ya ayo kita rubah dengan menghadirkan tadi para ahli-ahli yang mengelola wisata tadi. Karena saya yakin ketika yang mengelola itu adalah orang yang ahli pada konsep wisata, ya apalagi nanti ditopang dengan regulasi sebagai pengikat dan penguatnya, ya saya yakin wisata-wisata yang ada di Indramayu ini maju dan berkembang. Artinya kalau memang yang menjadi dasar terkait dengan waduk atau wisata ini tentang perdanya, ya ayo kita rubah, kan begitu. Jadi konsepnya jelas gitu ya. Iya, artinya kita jelas kon, karena memang ya sejauh ini mohon maaf kita tidak terlalu begitu memahami juga perihal persoalan mengkonsep tentang wisata ya. Berarti harus datangkan ahli dong. Nah, harus mendatangkan ahli, kemudian perda ini yang tidak relevannya ini di poin mana, di pasal apa. Kemudian ayo kita bahas bersama kita yang ada di DPRD agar wisata-wisata yang ada di Indramayu ini maju. Kita welcome kok, Pak. Welcome. Artinya dari pegiat-pegiat wisata bila perlu melakukan kajian kemudian terkait dengan perda itu, pasal-pasal mana yang memang dianggap tidak relevan dan tidak mendukung terkait dengan pengembangan objek wisatanya, kita bedah. Karena ya kita juga pengen dong Indramayu ini
maju dengan wisatanya, kan begitu. Nah, Kang Ali. yang kemarin yang oleh Disparat tuh bisa melibatkan ini nggak, misalnya Mas Akso diundang bareng? Oh, sangat bisa Pak, sangat bisa. Maksudnya udah terjadi belum itu, Mas? Para ahli wisata, Belum. pemerintah, Sejauh ini kita eksekutif, karena kita baru ngobrol bareng gitu, pernah? Karena sebelumnya juga saya selama saya di DPRD ya, karena saya juga baru, saya belum menerima audiensi dari teman-teman pegiat wisata. Jadi berharap ya lewat Kang Akson ini silakan dari para pegiat wisata. Harusnya kan diundang ya sama eksekutif mungkin gitu. Iya kan, ngumpul bareng gitu. Iya ya, artinya ini kan ke dinas kan begitu. Kemudian ke kita maju, ya ayo kita bahas bersama terkait dengan benda pasal-pasal yang memang yang sudah tidak lagi relevan kan begitu. Nah, ini Mas Akso kan katanya ada berpotensi jadi mendunia. Sebenarnya apa sih potensinya, apa kan gitu-gitu doang Bojongsari gitu loh. Iya, ada nggak contoh di luar negeri yang bisa apa gitu? Iya, jadi kan gini, kalau dulu kan zamannya Bupati periode yang lalu lah ya. Periode yang lalu kan beliau menghadirkan bahwa kawasan Mukbang itu adalah kawasan 3 dimensi sebelum ATB dibangun. Mutiara Bangsa itu yang ya, kuning itu ya. Mutiara Bangsa itu. Dan itu kalau bukan sistem yang menggerakkan, nggak ada yang datang sebenarnya, kan gitu. Okay. Kenapa harus sistem? Karena targetannya harus sekian miliar untuk setor ke PAD. Nah, ini yang akhirnya bukan ekonomi kreatif yang muncul, tapi kebangkrutan lah yang terjadi, kan seperti itu. Maksud saya itu loh sebenarnya yang harus kita lebih mendasar, bahwa yang harus dikaji bahwa penggiat wisata itu sebenarnya daerah atau negara itu harusnya berterima kasih terhadap penggiat-penggiat wisata yang ini tidak masuk dalam perusahaan apapun, baik pertambangan, perminyakan dan lain-lain. Tapi ada orang-orang yang di situ tempat wisatanya atau pantainya berpotensi. Ini mereka bangun gitu. Nah, kalau saya hitung sepanjang Pantai Indramayu dari 157 km ini kan kita sudah ada hampir 30 objek wisata pantai. Yang ini sangat potensial sebenarnya. Hanya keseriusan dari pemerintah daerah itu bagaimana sebenarnya untuk membangun kepariwisataan, apalagi sudah masuk dalam program 100 harinya gitu kan. Minimal adalah kalau emang untuk pembenahan secara fisik mungkin butuh proses, ya regulasi itu menurut saya yang tepat. Regulasi yang tepat, karena apa? Supaya itu sebagai pemantik para ekonomi kreatif juga akan datang nantinya untuk bekerja sama untuk masuk ke zona kawasan Bojongsari sebenarnya, Mas Almak. Karena kita menginginkan bahwa ada magnet baru di Indramayu ini selain pantai. Tadi bukti bahwa ini kan lagi-lagi dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, masalah kawasan Bojongsari ini kan selalu berkutat di wilayah PAD dan Riparkam sebenarnya. Saya beberapa ngobrol dengan teman-teman eselon 2 lah ya, beberapa ngobrol dengan eselon 2. Secara konsep mereka mengakui konsep apa yang saya tawarkan gitu. Tapi minimal konsep itu akan jalan, karena hari ini orang berbicara tentang konsep. Regulasinya yang harus kita rubah. Nah, siapa yang berani tidak pemerintah hari ini merubah regulasi itu sebenarnya? Untuk membuat regulasi yang beradaptasi kondisi sekarang gitu kan. Bukan kondisi yang dulu kan seperti itu. Karena kan tetap regulasi itu menurut saya kan tetap ada kepentingan politik, ada kepentingan sosial, ada kepentingan ekonomi kan gitu. Yang harus kita bangun bukan hanya kepentingan politik saja, tapi kepentingan ekonomi ini sehingga rakyat Indramayu ini benar-benar diberesi dari dari elemen pariwisatanya, dari pertaniannya. Lah kita fokus ke pariwisata gitu kan. Ya ayo kita bangun bersama gitu. Bukan berarti harus saya juga menjadi sebagai pembicara atau sebagai narasumber juga tidak harus juga. Banyak teman-teman yang lain yang menurut kacamata dari teman-teman bahwa yang berhak dan yang bisa menyampaikan tentang kepariwisataan di Indramayu silakan saja gitu. Tapi bagi saya bahwa saya sadar bahwa kalau tidak seperti ini, sampai hari ini saya beberapa orang sudah ngomong tentang kepariwisataan kawasan Bojongsari. Saya dengan kedinasan TNI saya sudah ngomong. Dengan kepolisian saya sudah ngomong. Dengan teman-teman eselon 2 saya sudah ngomong. Dengan teman-teman ring 1-nya Bupati saya sudah ngomong. Dengan ring 2-nya E2 saya sudah ngomong. Tapi ya ayo kapan dieksekusi gitu. Konsepnya saya sampaikan sama. Apa yang disampaikan di Alma Corner juga saya sampaikan seperti itu. Ayo kita bangun Bojongsari. Berapa kalau sudah 20 UMKM 3 titik, kalau kita bikin 24 jam, sudah berapa UMKM yang terangkat? Oke, berarti ada semacam kawasan khusus 24 jam. 24 jam. Maksudnya nggak boleh tutup gitu? Nggak boleh tutup. UMKM-nya di situ. Orangnya berganti. Berarti yang selama ini
tutup ya, yang jam 10, jam 11 malam. Tutup. Bahkan terkesan kan di situ Mas Almak ya, kalau kita lihat hari ini sedih sebenarnya. Sedih di situ kan dari tempat sarana dalam tanda petik lah ya. Iya. Itu kan dengan miliaran tapi difungsikan atau menjadi tempat dalam tanda petik begituan gitu kan. Jadi kan apa sih, ada ketegasan gak sih dari pihak Tempatnya yang hantu lain? lah. Seperti itu. Nah, Mas Sadar ya, ini kan jelas ya, jadi yang harus dibongkar dulu regulasinya gitu. Iya. Jadi kayak tadi misalnya ngomongin di Mutiara Bangsa, ditarget lah PAD-nya ya, sekian. Jadi siapapun pengelolanya kan susah gitu. Iya. Dan imbasnya tiketnya mahal ya. Nah ini kan masuk ke program unggulan juga ya, Iya. dan juga masuk ke prioritas 100 hari pemerintahan sekarang gitu. Nah, apa emang belum ada semacam dari eksekutif itu ke legislatif untuk khusus Bojongosari ini? Belum ada. Belum ada konsep yang Belum ditawarkan, ada, belum ya? ada. Ya saya rasa gini, Pak Kali ya, kalau memang pemerintahan daerah hari ini fokus pada persoalan wisata, kan yang namanya regulasi memang harus dijalankan. Tetapi sebagai kepala daerah juga bagaimana caranya bisa mengoptimalkan berkaitan dengan persoalan kepariwisataan ini. Kalau memang dia menginginkan Waduk Bojongsari ini aktif kembali, bahkan menginginkan mendunia, ya silakan bikin konsepnya seperti apa, kan begitu. Kalau memang butuh anggaran, ya ayo kita bahas. Oke. Kan begitu. Artinya kalau memang regulasinya yang membatasi, kalau kata teman-teman dari pegiat wisata, ya kita rubah. Artinya ada keseriusan gitu loh mengenai persoalan wisata ini. Jangan sampai ya tadi berbicara persoalan ingin memajukan konsep wisata, tetapi per hari ini belum ada ya tadi keseriusannya, kan begitu. Ya mungkin salah satunya kemarin lah eceng gondok itu di mungkin bagian dari salah satu penertiban. Tetapi berbicara waduk ini, Waduk Bojongsari ini, ya kita selaku di legislatif juga ya kita menyepakati dan setuju kalau memang ada APBD yang dialokasikan lagi ke Waduk Bojongsari itu, tetapi dengan konsep yang matang, kan begitu. Berarti belum lah ya. Iya belum ada pembahasan yang serius mengenai itu. Nah kita lebih spesifik ini ya Mas Aksa, Iya. Kang Sadar, lebih spesifik ke contoh tadi yang di luar negeri gitu. Mas Akso mungkin pernah ada studi banding itu kemana gitu untuk mencontohkan di Bojongsari, ada pengalaman nggak gitu? Ya, jadi kalau mengenai tentang kawasan Bojongsari, khususnya untuk Mutbang ya, Mutiara Bangsa atau Gedung Kuning, yang dulu terkenalnya seperti itu, saya sedikit mimpi bahwa kita bisa kok sama dengan Australia gitu. Kita bisa kok sama dengan Jerman gitu, karena hari ini di Jerman dan Australia itu sudah tidak main dengan yang namanya 3 dimensi atau 4 dimensi. Mereka sudah bermainnya di 7 dimensi. 7 dimensi? Ya, makanya itu kan dijadikan program nanti ketika sudah revitalisasi kawasan Bojongsari, itu menjadi program jangka panjangnya kawasan Bojongsari. Yang di Mutiara Bangsa Mutiara Bangsa itu ya? tersebut. Nah, makanya bagi saya bahwa tidak ada yang tidak bisa kok apa yang kita lakukan hari ini. Kalau saya sudah dalam prinsip hidup saya, Mas Almak dan Pak Dewan, yang tidak bisa dilakukan oleh saya itu adalah mengecat langit dan menguras laut. Iya. Selebihnya bisa dilakukan oleh manusia. Ilmu karton lah ya. Iya. Dari wong Selebihnya bermain. bisa dilakukan oleh manusia. Buktinya ke bulan bisa manusia. Ke matahari bisa. Oke. Yang tidak bisa itu laut dikuras, itu nanti airnya nyimpen di mana? Kan itu. Iya. Sama mengecat langit. Pakai tangganya siapa gitu kan. Oke. Iya. Mungkin itulah kira-kira. Oke. Mungkin barangkali dari sisi sosial ya. Jadi haruskah gitu misalnya ketika wisata dihidupkan ditarget PAD gitu. Iya. Atau mestinya itu gratis gitu untuk masyarakat karena kan ini milik Pemda gitu loh. Atau seperti apa sih kira-kira agar rame gitu loh dan ada putaran ekonomi gitu. Ya, jadi kalau menurut saya gratis ya jangan lah. Ya, Gratis ya gimana, jangan. Karena semua kan kalau mau ada yang rusak, beli material harus pakai uang. Oke. Kan nggak juga di materialnya gratis gitu kan. Tapi minimal bahwa ini akan menjadi magnet baru, kita tidak harus mahal gitu kan. Contoh gini, kawasan Bojongsari kan itu ada 3 objek wisata yang masih bisa kita optimalkan, ada 2 objek wisata. Yang satunya kan anggap vakum.
tapi bukan vakum total. Nanti kita bikin di situ UMKM-nya yang kita perbanyak. Tadi kerajinan-kerajinan sekitar kearifan lokalnya kita angkat lah di sana. Lah, untuk 2 lokasi itu cukup lah. Menurut saya dengan 20.000 satu kawasan itu, orang itu bisa berkeliling ke air terjun, bisa ke waterboom, bisa ke juga mutbang di sana untuk mencari pernak-pernik, oleh-oleh dan yang lainnya menurut saya. Sembari juga bisa itu kita bikin kayak di kawasan Dayungnya, itu kan kita bikin ada donat booth kayak seperti apa agar orang bisa bercengkrama. Jadi bukan lagi kawasan waduk itu, kawasan waduk Bojongsari itu Dayung bukan dijadikan sebagai ini kalau orang ke situ takut dimakan sama ulah lembu atau dan yang lainnya lah. Kita bikin bahwa keramaian itu akan menyisir mereka lah. Mereka akan tidak betah di sana. Karena kita nggak pernah bikin rame, ya akhirnya betahlah di situ. Ayo kita bikin dan kita bangkitkan dari sentral objek wisatanya di Bojongsari. Saya berani itu. Kalau emang saya dipercaya oleh Bupati ataupun dari teman-teman legislatif bahwa saya jadi akan siap untuk menjadi orang lapangan. Bukan murni wisata, tapi juga ada keikutsertaan UMKM, ekonomi kreatif, meningkatkan, gitu ya. Membangun, meningkatkan. Pertama kan kita bangun dulu nih ekonomi kreatifnya. Ketika sudah tertata, contoh, kita belum melangkah ke 24 jam, tapi aturan itu sudah membuat 24 jam. Kita tata kelola dulu normal lah sampai jam 8. Oh ternyata ini kita bisa tingkatkan 16 jam. Oh ternyata ini bisa ditingkatkan 24 jam. Kan tetap kita juga akan mengonsep step by step seperti itu Pak Dewan. Jadi ada tahapan maksudnya ya? Ada tahapan. Karena kalau kita konsepnya punten ya, saya belajar di pembangunan yang ada hari ini di Indramayu, ketika polanya dibangun dalam sekian tahun, contoh alun-alun dibangun sekian tahun, ya kan? Ini kan masyarakat nggak bisa menikmati tuh alun-alun lama banget, kan gitu. Baru ketika mau selesai dibukalah alun-alun, kan seperti itu. Nah kita nggak mau kawasan Bojong situ pola pembangunannya seperti di alun-alun. Itu bisa dilakukan step by step. Oh ini ternyata parkirannya kurang tinggi nih karena masih di bawah jalan utama kawasan Dayung. Kita tinggikan parkiran itu supaya kawasan waterboom itu kalau hujan tidak banjir. Karena sudah rendah dibandingkan dengan jalan utama. Itu kan bisa kita lakukan step by step. Kan seperti itu. Oh sementara untuk punten sederhana kalau bagi saya. Saya ngobrol dengan salah satu tokoh lah ya, tokoh Karangsong mengenai tentang terkait Bojongsari. Saya hanya berikan saya 500 juta kok. 500 juta? 500 juta cukup. Untuk satu kawasan itu? Iya. 3 kawasan saya bisa itu. Maksudnya untuk jalan cukup segitu? Untuk supaya jalan bisa. Asal jalan iya, dulu? Asal jalan. Karena kan ada, kalau orang yang nggak ngerti kan punten. Seolah contoh, ini rusak nih. Satu tekel atau satu keramik, kan tidak dibongkar semua. Keramik satunya aja yang kita beresin, kan gitu. Oh gitu. Maksudnya 500 juta itu cukup? Cukup. Untuk sekedar mengaktifkan? Cukup. Kawasan wisata Bojongsari. Kan ada stepnya contoh gini. Di situ kan yang paling rawan itu kan di rel. Saya juga udah lihat, Mas Almak, Pak Dewan. Rel itu nggak bisa digunakan untuk saat ini. Yang di ATB rel di ATB. Iya, di ATB itu. Nah, itu kita tinggalkan dulu. Kita hidupkan contoh di kawasan air terjun itu kan buat mandi-mandian. Jangan bisa hanya dan bisa buat spot foto juga di sana. Lah, jangan bisa hari ini hanya ditunggu oleh satu hewan melata, hanya buaya satu gitu kan di situ. Kan tidak bermanfaat menurut saya gitu kan. Ayo kita hidupkan lagi Bojongsari ini di air terjunnya, di atasnya ada spa, ada karaoke, ada resto juga. Loh, kalau masuknya sudah ekonomis 20.000, ya masuk spa berapa gitu kan? Untuk masuk karaoke berapa roomnya? Hidup sih. Saya yakin hidup. Paling yang rusak ya hanya dinding-dinding lah. Itu kan bisa kita benahi. Saya optimis. Optimis kalau dipercaya gitu kan. 500 juta cukup. 500 juta. Nah, mungkin Pak Dewan ya, Mas Sadar. Misalnya nih butuh APBD tadi tuh ya. Iya. Misalnya apakah mampu gitu? Apa di APBD Indramayu itu untuk menghidupkan kawasan Bojongsari atau butuh investor kira-kira? Ya, berbicara APBD kita kadang selalu menjadi alasan ya Kang ya. Apa-apa APBD karena memang dengan segala hiruk-pikuk persoalan, dengan APBD kita cuma 3,7 T kalau sementara banyak persoalan, tetapi ketika yang namanya kepala daerah ini kan mempunyai kewenangan, mempunyai kebijakan, artinya bisa
menyepil dari anggaran-anggaran yang mungkin kurang prioritas atau bisa dianggarkan tahun depan, sementara ini berkaitan dengan programnya pemerintah hari ini juga Beberes Dermayu ngomongin wisata. Saya yakin bisa. Tapi Bisa. itu kata Mas Akso nggak butuh miliaran katanya. Ya iya, apalagi apa yang disampaikan oleh Mas Akso ini cukup 500 juta. Nah, ya kalau memang itu bisa diaktifkan kembali, kemudian bisa mengundang banyak wisatawan yang hadir ke situ, kenapa tidak? Kan begitu. Tinggal, ya menurut saya lah ya, ini keseriusan dari kepala daerah. Kalau kita DPRD, selagi itu untuk kepentingan masyarakat Indramayu, kenapa tidak, Mas? Karena saya juga tentunya ingin bermanfaat ketika terpilih ini, kebijakan-kebijakannya atau fungsi-fungsinya agar kita juga hadirnya di DPRD ini memberikan asas manfaat terhadap masyarakat Indramayu. Jadi pada prinsipnya ya keseriusan dari pemerintah daerah berkaitan dengan persoalan waduk ini begitu. Kalau saya ya setuju saya saja. Kalau memang itu bisa membuat putaran ekonomi, kemudian pendapatan, kemudian mengaktifkan gedung yang sudah lama tidak dihuni, kan begitu. Baik, itu ya. Untuk Ya jadi saya menambahkan nih Mas Almak ya. Jadi kenapa saya berani itu? Karena sambil jalan sebenarnya. Jadi kan gini, kalau kita ngomongin kawasan masuk Bojongsari 20.000, asal regulasinya sudah dicabut, itu kita enak, leluasa. Yang dicabut itu yang tadi, yang Iya, yang wajib PAD sekian miliar gitu kan. Kita nggak mampu kalau itu. Tapi kalau akhirnya masuk ke aturannya, regulasinya adalah ke pajak 10% atau cuma 5% karena ini milik pemerintah daerah, ya lebih siap kitanya. Oh, gitu artinya kan. disamakan dengan retribusi Ya, seperti ya. di Bali gitu. Ya, ya seperti ya orang kaya di Indramayu kena pajak 10% gitu kan. Sedangkan pemerintah daerah tujuannya adalah, visinya adalah untuk membangun masyarakat Indramayu yang produktif dan ekonomi kreatif kan gitu. Menurut saya, ini kan bertabrakan ketika masa orang kaya dikasih pajak 10% kok yang di Indramayu yang punya pemerintah daerah lebih harus ya PAD-nya harus sekian gitu kan. Iya, dibatasi. Nah, ini kan kalau kawasan masuk Bojongsari hanya 20.000, Mas Almak, saya udah hitung itu kalau minimal saja sehari 100 mobil dengan kondisi yang apa adanya dan kita sudah poles sedikit, banyak orang yang tidak akan menyesal kok. Ya pantas 20.000 juga 3 kawasan. Loh, siapa yang akan protes? Nggak ada. Apa bedanya masuk ke Pantai Bali 17.000 tapi di situ 3 kawasan gitu kan? Kan itu dengan 20.000. Kalau satu mobil itu 8 orang, ini walaupun sudah ke teknis ya, 8 orang, berarti kan sudah kali 100 sudah 16 juta. Sehari. Mobilnya 10.000 parkir, sudah 1 juta. Itu kita nggak ngitung weekend. Kita ngitung flat. Dan untuk shop opening kan kita banyak sponsor yang sudah kerjasama dengan Pantai Bali dan mereka siap untuk mengangkat mendunia lah. Bojongsari itu. Dengan sentuhan-sentuhan kecil dulu. Kita nggak usah emosional lah. Kita nggak. Artinya tahapan gitu ya. Kita nggak usah emosional bahwa kita nih harus punya anggaran sekian. Contoh dinas A minta anggaran sekian untuk revitalisasi Bojongsari. Kalau menjalankannya nggak bisa, ambruk kan. Kan gitu. Tapi minimal kalau retribusi itu dicabut menjadi pajak, kita kan leluasa. Contoh, ada catnya usang, kita langsung tim kreatif, lu cat tuh itu. Tim kreatif tuh, keramik itu sudah layak, nanti kena orang berdarah, garap tuh. Enak. Ada kebebasan itu gitu menata. Tapi kalau hari ini kan tidak. Contoh Tirta Maya, Kang. Tirta Maya itu kita mau ngecat saja itu harus mengajukan dulu. Mending ada anggarannya. Kalau nggak ada anggarannya, Lebaran tahun ini ketemu dengan Lebaran tahun depan. Catnya masih kayak gitu. Ini milik pemerintah daerah. Kan lucu. Oh gitu ya, konsekuensi itu dari itu yang terjadi. Karena gini, itu ya? karena di Riparkab itu mengkaryakan orang dinas. Sedangkan orang dinas kapasitasnya dan kapabilitasnya untuk penanganan pariwisata habis. Untuk di kawasan Bojongsari sama Tirta Maya saja. Anggota atau staf di dinas pariwisata itu berapa sih kan gitu? Habis. Makanya di sana ada orang yang dikaryakan, dipekerjakan, digaji oleh pemerintah daerah 1 bulan 1.200.000. Ada 12 orang. Lah, merasa memiliki tidak ketika sudah dibayar 1 bulan itu? Ada tamu, tidak ada tamu ya sudah. Yang penting saya mah 1 bulan dibayar. Dan itu yang terjadi.
gitu loh. Jadi memilikinya kurang gitu, Ya nggak ada. merawatnya gitu ya. Nggak ada. Makanya siap-siap saja bahwa wisata yang milik pemerintah daerah kalau polarisasinya masih seperti itu, ya kalah bersaing dengan wisata-wisata yang bermandiri gitu. Ya kalau konsekuensi itu siap ya monggo. Kalau saya sebagai orang Indramayu ya malu melihat kondisi ini gitu. Iya, iya, iya. Kan itu sepertinya. Oke. Nah itu Pak Dewan. Siap. Jadi masukannya itu regulasinya harus diubah. Mungkin disamakan minimal ya. Ya. Kalau pengen jalan di pajak, kenanya pajak. Di Perda nomor 1 itu. Kalau pengen mau jalan kawasan Bojongsari. Ya, tapi tentulah di konsep lah ya, pasti begitu. Baiklah, ini kita udah di Siap. ujung. Mungkin langsung saja dari Mas Akso pesan yang akan disampaikan soal wisata, khususnya wisata Bojongsari gitu ke pemerintah daerah pemerintahan sekarang. Itu seperti apa? Ini silakan. Ya, jadi untuk pemerintah Indramayu di periode yang sekarang, untuk Pak Bupati, Pak Haji Luki Hakim dan Pak Wakilnya, Pak Haji Saifuddin, pariwisata, yuk kita bareng-bareng membangun pariwisata Indramayu, gimana kita menciptakan magnet baru, agar juga bahwa Indramayu bukan menjadi kota lintasan pariwisata, tapi Indramayu adalah sebagai tujuan pariwisata dari wilayah 3 utamanya. Lebih luasnya adalah tadi Jawa Barat dan Indonesia, lebih luasnya lagi adalah dunia, bahwa kita banyak karya seni, kita banyak budaya di Indramayu yang layak kita jual dan banyak tempat wisata yang layak kita jual. Kita harus pede tentang membangun Indramayu ke depan, beberes Indramayu. Wong Reang. Pak Dewan. Siap. Terima kasih. Berbicara pariwisata adalah salah satu keindahan Indramayu yang harus kita boomingkan, dan kita siap DPRD apa yang menjadi kendala terkait dengan persoalan regulasi dan lain sebagainya, kita siap untuk memfasilitasi. Dan juga kami meminta kepada pemerintah daerah, hayu sama-sama terkait dengan objek wisata yang ada di Indramayu ini kita aktifkan kembali. Kita konsep sedemikian rupa dengan menghadirkan pegiat-pegiat wisata yang ahlinya. Apa yang menjadi kendala, apa yang jadi persoalan, mari bersama untuk mewujudkan Bojongsari ini untuk mendunia, apa yang disampaikan oleh Kang Akson. Mungkin itu Kang Ali. Kita kembali di episode berikutnya, tetap di Alma Corner, simak oper no baper.